Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uus Firafisti dari Dinas Pangan dengan jabatan Penyuluh Pertanian. Hari ini saya akan menjelaskan nilai-nilai ASN berakhlak. Nilai-nilai ASN berakhlak merupakan semboyan dan pondasi bagi ASN Indonesia yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Setiap ASN diharapkan untuk mampu mengamalkan dan mengimplementasikan core value berakhlak dalam setiap nafas dan pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan. Pada makna ini, setiap insan ASN diwajibkan untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi kebutuhan masyarakat. ASN dituntut untuk bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam memahami dan mematuhi segala kebutuhan masyarakat. Perbaikan tiada henti juga wajib dilakukan sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai yang kedua adalah akuntabilitas. Nilai ini bermakna tentang perihal rasa bertanggung jawab atas kepercayaan dan kewenangan yang diberikan. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi wajib dijunjung dan tertanam dalam diri ASN. Nilai ini diperlukan karena ASN dibekali dengan sumber daya oleh negara yang sudah barang tentu berupa entitas yang harus dipertanggungjawabkan. ASN diharapkan untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nilai yang ketiga adalah kompeten. Nilai ini menggambarkan ASN untuk terus belajar mengembangkan kapabilitas. ASN harus mampu meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan yang akan selalu berubah, serta melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik. Meski diliputi kondisi pandemi, dalam era digitalisasi seperti sekarang, mau tidak mau ASN harus menguasai bidang teknologi informasi sebagai penunjang proses pelaksanaan pekerjaan. Nilai yang keempat adalah harmonis. Nilai ini menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan proses kemampuan dan kualitas berorganisasi dalam pekerjaan. Setiap ASN menumbuhkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan. Terciptanya harmonisasi dalam dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif yang berefek kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat. Nilai yang kelima yaitu loyal. Para ASN dituntut untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. ASN juga harus mampu menjaga nama baik sesama ASN, instansi, dan negara. Nilai yang keenam adalah adaptif. Merupakan nilai yang sangat penting yang harus dimiliki terutama di era pandemi seperti sekarang. ASN harus tetap mengembangkan kreativitas dan berinovasi dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cepat menyesuaikan diri dan bertindak proaktif menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Maka kewajiban dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat akan terus berlangsung. Pandemi bukan merupakan alasan untuk melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai ini diperlukan sebagai upaya dari pemecahan masalah bangsa ini, yang eloknya dilaksanakan dengan membangun kerjasama yang sinergis baik antar sesama ASN maupun antar kementerian atau lembaga, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama dalam
dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan bersama. Peluncuran core value dan employer branding menjadi kesempatan yang tepat untuk seluruh ASN untuk bertransformasi, berinovasi, dan meningkatkan kualitas. Jika selama ini banyak ditemukan keberagaman dalam konsep dan tata kerja layanan publik pada instansi pemerintah pusat dan daerah, maka peluncuran ini bisa menjadi starting point yang sangat penting dalam menjadikan layanan publik berkualitas sebagai target bersama. Melalui penerapan core value berakhlak, ASN diberikan amanah penting dalam menentukan jalannya roda pemerintahan dengan baik sehingga akan terwujud employer branding ASN bangga melayani bangsa. Lalu kami diminta untuk mereview pandangan Bapak Ari Ginanjar mengenai ASN berakhlak menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah memberikan mapping berakhlak. Jadi akan ada nilai-nilai pada suatu instansi. Tertinggi nilainya A dan terendah nilainya D. Pak Ari memberikan contoh dari kementerian Kemendagri yang mempunyai nilai B dengan rata-rata cukup, tetapi jika tidak berfokus pada pelayanan dan core value berakhlak, maka nilainya akan turun menjadi nilai C. Dalam penilaian ini, pemerintah pusat bisa membuka implementasi core value pada suatu kementerian, sehingga sebelum terjadi masalah yang akan merugikan bangsa dan negara, suatu instansi atau kementerian bisa melakukan perbaikan. ASN pada zaman ini dituntut di era VUCA. ASN hari ini bukan ASN kemarin dan harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Untuk bertahan di era VUCA, maka perlu dilakukan riset yang akan membawa perubahan lebih baik dengan mengubah operating practice, specific goal, dan strategis. Sebagai contoh, di Kementerian Dukcapil membuat KTP elektronik. Untuk bisa bertahan di era VUCA, yang harus dipertahankan adalah core value, amanah, integritas, jujur, dan core purpose. ASN harus siap dalam perubahan-perubahan, seperti mampu beradaptasi dengan perubahan apapun, mampu bertahan dalam kondisi apapun, mampu bekerjasama dengan siapapun, mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat, serta mampu tetap berprestasi dalam kondisi apapun. Untuk meningkatkan kapasitas ASN harus bersifat luas, lalu dilatih kompetensinya. Berakhlak adalah bibit yang memerlukan tanah yang subur untuk berkembang.
5 penentu keberhasilan atau kegagalan ASN yang berakhlak. 1. Level dependent. ASN yang datang sesuai jam kerja dan bekerja sesuai dengan perintah saja, tidak ada inisiatif dan tidak ada bertanggung jawab atau tidak bekerja. Level 2. Ego independent. ASN yang hanya berfokus pada penghasilan saja. Lalu yang level ketiga, social dependent. ASN berfokus pada jabatan, pandai bernegosiasi dan bergaul. Intra-independent level 4, ASN yang berpegang prinsip untuk menjadi ASN yang mementingkan kepentingan bangsanya. Lalu level 5 adalah level yang tertinggi, interdependent, ASN yang berakhlak, yang mau menerima semua tantangan dengan ikhlas demi pengabdian kepada negara. Setelah Pak Ari melakukan survei singkat pada acara tersebut, ternyata dijumpai banyak ASN di level 2 dan 3. Jika level 2 dan 3 bekerja sama, akan terjadi banyak KKN, korupsi, dan negara akan mengalami kerugian. Untuk itu perlu kerjasama dari pihak pemerintah daerah, pusat, dan instansi agar ASN yang berada di level 2 dan 3 bisa bergerak ke level 4. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.